Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rojokoyo teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini, sudah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan untuk subscribe dulu bro. Ada dua channel, Darmaji Rojokoyo dan Rojokoyo channel. Nah, buat yang belum subscribe di channel yang kedua, bisa dikepoin, di searching untuk di subscribe dan ditekan tombol loncengnya, supaya ketika saya upload video sampean bisa tahu ada pemberitahuan video-video kita. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, sore-sore saya mau menceritakan seperti yang pada judul, yaitu cara penanganan pertama atau cara penanganan saya ketika ada sapi datang atau sapi masuk teman-teman. Nah, kita melihat kasusnya si Jenggala ini di samping saya ini adalah Jenggala yang teman-teman juga sudah tahu semuanya, bahwa pengambilan sapi ini dari hutan pinggir pantai sana gak pernah dipegang, gak pernah dilus-lus, gak pernah dijak keluar. Ketika kita jemput dia takut dan gelandang sampai saya ngeloser seperti itu bro. Nah teman-teman, setelah datang ke sini ternyata dia belum mau komboran bro, belum mau konsentrat. Nah itu bagaimana cara mengatasinya, ini saya tidak mengajari teman-teman, apalagi untuk penonton senior saya, peternak senior. Nah ini saya tidak mengajari, tapi saya sharing atau berbagi cerita. Ini yang saya lakukan. Nah teman-teman, buat pemula atau teman-teman yang lain, mungkin barangkali bermanfaat untuk menjadi referensi untuk pilihan. Jadi ada, kita kan referensi itu dipilih mana cara yang paling cocok untuk kita gunakan, dan saya memberi satu referensi untuk cara penanganan sapi seperti ini. Saya tidak menyarankan untuk meniru saya tidak mengajari, tapi saya berbagi saja. Nah teman-teman, kasusnya Jenggala ini seketika baru masuk dia tidak mau konsentrat. Kan di sana ternyata katanya Pak Sianan, di sana itu hanya minum air putih dikasih polar di atasnya, biru-biru begitu bro. Nah dan apa ya, pokoknya full hijauan lah di sana. Ini masih Jenggala ini poel 1, masih 2,5 tahun pas. Jadi beliau itu tahu persis. Saya pun ada video si Jenggala ini masih kecil, masih pedet, ada, bukan kecil sekali ya, sudah sekitar umur 1 tahun. Saya ada videonya, waktu itu saya liput Pak Sianan itu. Nah ini teman-teman, ketika kita datang, kita sudah timbang, kita tahu bobotnya yaitu 731 teman-teman. 731 itu ingin saya segera ingin digenjot supaya penambahan bobotnya segera. Tapi pada kasusnya Jenggala tidak mau dikompor bro. Nah penanganan pertama atau penanganan yang saya lakukan adalah saya puasakan teman-teman. Artinya tidak sepenuhnya tidak makan, tidak. Buat teman-teman yang tanya tadi di komentar di channel saya yang kedua, saya jelaskan di sini. Jadi apakah maksudnya tidak dikasih makan selama itu? Nah itu tetap kasih makan teman-teman. Jadi begini lebih detailnya, saya hanya memberikan makan sedikit, porsi sedikit, cuman hijauan atau rumput saja, rumput atau damen, itu pakan saya hanya itu. Terus tidak saya kasih komboran, tidak saya paksakan dengan komboran ini itu, saya tidak paksakan. Dan saya tidak paksa atau pancing dengan komboran sebelumnya, karena saya ingin di sini nanti komborannya berubah, yaitu pakai konsentrat eswit. Itu tujuan saya. Jadi saya puasakan, saya kosongi perutnya dari komboran, dari pakan sebelumnya, tapi tetap makan rumput sedikit ya. Nah seperti itu. Berapa lama saya ngosongi perut Jenggala itu saya lakukan seminggu 7 hari. Jadi Jumat Legi itu kan saya ambil Jumat, terus Jumat paginya itu saya sudah kasih konsentrat. Bagaimana nanti kita ada videonya setelah puasa itu sekarang bagaimana. Nah puasa ini kenapa kok 7 hari, kenapa enggak 15 hari? Saya ini saya berdasarkan
sumber yang pernah saya ikuti waktu ikut pelatihan ya bro, itu katanya, ini katanya, saya sendiri bukan ahli peternakan teman-teman, saya hanya belajar dan belajar. Katanya di dalam pencernaan ini mulai dari masuk mulut sampai proses fermentasi di sini dari beberapa perut itu, lambung, kemudian sampai keluar menjadi fases atau menjadi tretong ya, itu membutuhkan waktu 6 hari teman-teman, butuh waktu 6 hari makan sampai keluar di sana. Nah, tujuan saya pakan yang ada di sana, yang ada di hutan sana, itu biar keluar dulu semuanya, hanya pakan-pakan di sini yang masih proses di sini, itu tujuan saya. Nah, akhirnya saya lakukan itu, tujuan saya ya seperti itu, supaya dia merasa lapar juga, kemudian dia keluar semuanya yang ada tadi, entah di kompor apa di sana kita juga nggak tahu, tapi menurut info hanya polar dan air putih. Nah, itu keluar. Nah, seperti itu bro. Kita kan melihat jenggala ini bulunya masih puyeh bro, atau nggak gilap. Ini masih kita gini kan, ini banyak bulu-bulu mati. Ini padahal sudah saya mandikan di sini udah beberapa kali, udah hampir 6 kali. Jadi saya nggak mandikan tiap hari teman-teman, karena keterbatasan waktu, tenaga. Jadi ketika segini gini kan tuh banyak yang mati. Mungkin setelah saya puasakan ini mungkin terjadi penyusutan, tapi saya nggak masalah teman-teman. Yang penting nantinya tujuan kita tercapai. Nah teman-teman, selain kita puasakan si jenggala ini, treatment yang saya lakukan ketika baru datang ke sini, saya kasih obat cacing dan vitamin teman-teman. Obat cacing apa yang kita kasihkan? Saya menggunakan 2, yaitu yang seperti ini yang obat cacing tetes, teteskan di tulang belakang, seperti ini cukup efektif. Tapi saya tidak puas, saya juga injekkan, disuntik, tapi bukan saya teman-teman, bukan saya yang nyuntik, saya manggil tukang mantri atau tukang suntik atau yang berkompeten di bidang peternakan di sini, begitu, yaitu Pak Mantri atau Pak, ya kita sebutnya Pak Mantri lah di sini, Pak Mantri. Kita mintain untuk injek obat cacing, dimasukkan lewat injek, dan juga mulutnya pakai bolus juga. Jadi di luar juga diinjek, kemudian dari mulut juga saya kasih bro. Nah kemudian kita kasih vitamin B kompleks. B kompleks ini ada 2 yang kita masukkan lewat mulut, kita contangkan, dan juga diinjek di sini oleh Pak Mantri. Seperti itu yang saya lakukan teman-teman. Nah kemarin jenggala ini sempat pincang teman-teman, nggak tahu kenapa, mungkin kecapean atau kesleo saat digar-digar saat bawa saya ski di persawahan itu, di rumput itu, mungkin nggak tahu. Tapi yang jelas pincangnya ini bukan pincang sakit atau demam BEF, dia tetap tidak demam, tapi hanya pincang. Dia tetap lahap makannya, untuk lahap hijauan tetap. Nah oke teman-teman, itu cerita saya untuk penanganan jenggala, atau supaya si sapi baru mau datang, mau komboran yang kita inginkan. Itu trik saya teman-teman, itu cara saya. Boleh menjadi referensi, boleh menjadi referensi lah pokoknya, tidak harus teman-teman tiru. Jadi orang pelihara sapi itu menurut kondisi masing-masing, di teman-teman kondisinya bagaimana. Kalau saya mampunya di kondisi seperti ini, ya seperti ini bro. Jadi itu yang saya ceritakan kepada teman-teman saat ini. Nah teman-teman, saya akan memperlihatkan setelah puasa ini bagaimana dia mau apa tidak. Ini videonya bro. Ini teman-teman, si jenggala sama si doser, dan si jenggalanya sekarang sudah mau comboran. Nah ini combor pagi dia, tapi kalau dideketi ini dia masih takut dengan orang, karena memang dari tengah hutan dia bro. Ini udah habis 2 kilo teman-teman, tinggal segini. Nah kalau saya mendekat dia mesti mundur teman-teman. Jenggala ini penakut orang gitu loh. Ini tapi ini mirip
yang keluar kemarin, yang limusin kemarin, cara makan dia bro. Nah cara makannya dijilat-jilat, maunya yang encer bro. Kalau dia kental tadi nunggu terus tak kasih air lagi dia baru mau, dan belepotan bro, kopros ya, koproh. Kalau dia enak dia langsung cep surut gitu. Kalau ini sampai habis banyak pun dia tetap gitu. Tapi kalau jenggala ini hampir mirip dengan limusin kemarin, dijilat-jilat tipe dianya, tipe makannya dijilat-jilat begitu. Tapi dia nggak nakal, walaupun saya tinggal kemana-mana jauh ini nggak ditumpahkan, beda sama limusin kemarin ditumpahkan. Nah, sekarang jenggalanya setelah kita puasakan 1 minggu dia sudah mau, dan ini kita pakai konsentrat S-Fit super premium bro. Dia langsung mau karena konsentratnya ini memang premium banget dan apa namanya, enak gitu loh kayaknya, seperti itu bro. Oke, seperti ini bungkusnya teman-teman, konsentrat premium. Dia si punggah ini juga makan bro. Nah seperti ini bungkusnya bro, S-Fit premium. Kalau babonya saya pakai ini laktasi tinggi, S-Fit laktasi tinggi. Yang ini S-Fit SPT kodenya, S-Fit super premium kodenya SPT. Nah ini harganya kalau di agen eceran ini sekitar 210-an kalau ini bro. Memang istimewa konsentrat yang ini bro. Kalau ini waktu itu pas kemarin pakai premium biasa, dan sekarang pakai apa namanya, konsentrat super premium. Nanti kita lihat perkembangannya. Ini teman-teman si jenggala setelah puasa seperti ini dia sudah mau komboran seperti ini. Seperti itu bro cerita saya hari ini. Nah itu tadi teman-teman video si jenggala pada akhirnya setelah puasa, setelah kita injek vitamin dan obat cacing. Jadi itu tadi hasilnya, makan konsentrat S-Fit sudah lahap dan sudah habis 2 kilo sekali makan teman-teman. Jadi intinya cara saya untuk supaya dia mau komboran yang kita inginkan, kita kosongi dulu perutnya selama 7 hari dengan dasar yang tadi saya ceritakan. Kemudian kita beri obat cacing lewat mulut, lewat injek, dan lewat luar. Dan kemudian kita masukkan vitamin B kompleks, kita injek dan lewat mulut teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk kesimpulannya, cara saya untuk menangani supaya sapi baru mau dengan komboran yang kita inginkan teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini, sudah apa namanya, nyimak cerita saya. Ini bukan ngajari teman-teman, ini bukan apa ya, bukan apa saran, tapi bukan saran untuk ditirukan juga, tapi hanya sharing yang saya lakukan teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman sudah setia dengan Rojokoyo Channel. Walaupun teman-teman belum merasa balasan dari saya komentarnya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan tenaga teman-teman. Jangan ada yang bilang sombong, tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Saya kadang-kadang juga tersinggung dengan kata sombong. Sebenarnya kita nggak sombong, cuman terbatas tenaga dan waktu bro. Jadi mohon maaf sekali yang komen tidak saya balas itu karena sangat tidak bisa membalas, tapi saya baca bro, tapi saya baca. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore.